Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfarobi. Jadi di sini saya akan membawakan telah ilmiah yang berjudul Primary Angle Closure Glaucoma. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis dari glaukoma. Adapun outline yang akan saya bahas, di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, glaukoma adalah suatu kumpulan gejala dengan karakteristik neuropati optik yang bersifat progresif, ditandai dengan pencekungan diskus optikus dan penurunan fungsi lapangan pandang. Kemudian dapat disertai juga dengan peningkatan tekanan intraokular. Untuk epidemiologinya, jadi di Indonesia, glaukoma itu diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2040. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, terjadi peningkatan kasus baru glaukoma di Indonesia. Untuk pembagian glaukoma sendiri dibagi menjadi glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Nah, untuk glaukoma primer ini dibagi lagi menjadi PACG atau Primary Angle Closure Glaucoma dan Primary Angle Open Glaucoma atau PAOG. Nah, untuk yang PACG ini disebabkan oleh bilik anterior yang secara anatomis menyempit, yang dapat menyebabkan iris terdorong ke depan dan menghambat aqueous humor ke sistem drainase melalui saluran sklem. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Jadi, yang pertama anatomi bilik depan. Jadi, bilik mata depan itu dibentuk oleh akar iris, bagian anterior badan iris, sklera spur, trabecular meshwork, dan garis Schwalbe, atau bagian akhir dari membran descendens kornea. Kemudian untuk sudut bilik mata depan dibentuk oleh iris dan kornea, dan bilik mata depan ini berperan dalam proses pengosongan aqueous humor. Dilanjutkan dengan fisiologi aqueous humor. Jadi aqueous humor itu adalah suatu cairan jernih yang berfungsi sebagai pengganti sistem vaskuler untuk bagian mata yang avaskuler. Aqueous humor sendiri dibentuk melalui transfer selektif dari zat terlarut seperti ion, glukosa, askorbat, dan lainnya, serta air dari darah yang melewati epitel silia. Nah, aqueous humor ini membentuk tekanan intraokular yang dapat memberikan bentuk terhadap bola mata. Nah, untuk sistem pengeluaran dari aqueous humor ini terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, trabecular outflow dan jalur uveosclera. Glaukoma sudut tertutup primer atau PACG. Definisinya adalah suatu sudut tertutup karena ruang anterior secara otomatis menyempit sehingga iris terdorong ke depan, yang dapat menempel ke jaringan trabekuler dan menghambat aqueous humor mengalir ke saluran slem. Nah, untuk PACG ini terjadi pada mata dengan predisposisi anatomis tanpa disertai kelainan lain. Dilanjutkan dengan epidemiologi dari glaukoma. Jadi, glaukoma ini akan terus meningkat hingga tahun 2040 dan merupakan penyebab kebutaan kedua paling banyak di negara berkembang setelah diabetes. Pada tahun 2000 diperkirakan sekitar 67 juta orang menderita glaukoma dan 10%-nya itu mengalami kebutaan bilateral. Untuk faktor resiko terjadinya glaukoma sudut tertutup primer dapat disebabkan oleh beberapa faktor resiko seperti ras, biometri, usia, riwayat keluarga, dan refraksi. Untuk ras, pada kulit putih itu diperkirakan sekitar 0,1 sampai 0,6% mengalami PACG. Pada ras Afrika itu sekitar 0,1 hingga 0,2, pada ras Inuit itu 2,1 hingga 5%, dan pada ras Asia Timur itu 0,4 hingga 1,4%. Nah, untuk bentuk akut itu biasanya lebih sering terjadi pada ras kulit putih, sedangkan untuk bentuk kronis itu lebih sering pada Afrika dan Asia. Selanjutnya biometri. Jadi pasien dengan sudut tertutup primer ini mempunyai segmen anterior yang kecil dan padat, serta axial length yang lebih pendek dibandingkan orang tanpa faktor resiko. Untuk faktor predisposisi ini biasanya berkaitan dengan bilik mata depan yang dangkal, lensa yang tebal, dan kurvatura anterior yang meningkat. Kemudian axial length yang pendek dan diameter serta radius kurvatura korneanya juga kecil. Nah, untuk kedalaman bilik mata depan kurang dari 2,5 mm itu cenderung untuk menjadi sudut tertutup primer. Dan sebagian besar pasien dengan sudut tertutup primer mempunyai kedalaman bilik mata depan kurang dari 2,1 mm. Selanjutnya faktor resiko usia. Jadi glaukoma sudut tertutup primer ini jarang terjadi pada usia kurang dari 40 tahun dan meningkat pada saat usia lebih dari 40 tahun. Nah, untuk peningkatan insidensi terkait usia ini dapat dijelaskan karena dengan bertambahnya usia, kedalaman dan volume bilik mata depan itu akan berkurang. Kemudian terjadinya juga peningkatan ketebalan lensa yang dapat mendorong lensa ke depan sehingga mengakibatkan peningkatan kontrak iridolentikular. Selanjutnya riwayat keluarga. Jadi untuk insidensi dari glaukoma sudut tertutup primer ini, menurut survei di Cina itu menunjukkan
bahwa resiko 6 kali lebih besar pada pasien dengan riwayat keluarga yang mengalami glaukoma sudut tertutup primer juga. Selanjutnya faktor resiko refraksi. Jadi untuk glaukoma sudut tertutup primer ini biasanya sering terjadi pada pasien dengan hipermetropia terlepas dari golongan ras. Nah, pada hipermetropia ini akan menyebabkan kedalaman dan volume bilik mata depannya itu lebih kecil sehingga meningkatkan terjadinya resiko untuk mengalami glaukoma sudut tertutup primer. Kemudian untuk manifestasi klinis. Jadi untuk gejala klinis atau keluhan yang biasa dikeluhkan pasien itu, yang pertama penurunan visus, kemudian nyeri mata, fotofobia, mata merah, kemudian pasien juga dapat melihat halo di sekitar cahaya atau melihat pelangi, kemudian didapatkan juga pengecilan lapangan pandang. Nah, untuk tanda-tanda klinis yang dapat kita dapatkan itu biasanya pada pasien akan didapatkan penurunan ketajaman visus, kemudian tekanan intraokularnya itu dapat meningkat, kemudian akan didapatkan mix injeksi, edema kornea, kemudian pupil yang mid dilatasi, kemudian dapat juga menyebabkan lensa yang keruh. Kemudian pada segmen posterior dapat kita dapatkan cupping nervus opticus, kemudian defek lapisan serabut saraf, kemudian dapat juga didapatkan defek dari lapangan pandang. Untuk patogenesis terjadinya glaukoma sudut tertutup primer, biasanya berkaitan dengan keadaan kelainan anatomis yang dapat menyebabkan berkurangnya drainase aqueous humor melalui sudut bilik mata depan sehingga dapat memicu terjadinya glaukoma. Jadi blok pupil yang terjadi itu dapat membuat aliran aqueous humor terganggu yang menimbulkan perbedaan tekanan, di mana tekanan intraokular bilik mata belakang lebih besar dari bilik mata depan yang mendorong iris ke depan dan menutup trabecular meshwork. Nah, kalau hal ini terjadi dalam keadaan mendadak, dapat menyebabkan glaukoma akut sudut tertutup. Selanjutnya diagnosis dari glaukoma sudut tertutup primer. Jadi untuk diagnosis di sini selain dari anamnesis dapat juga kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan oftalmologi. Jadi yang pertama dapat kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Jadi biasanya pada pasien glaukoma akan didapatkan penurunan visus. Selanjutnya pemeriksaan tekanan intraokular dapat menggunakan tonometri, bisa menggunakan tonometri Schiotz dan tonometri aplanasi-Goldman. Biasanya pada pasien glaukoma akan didapatkan tekanan intraokular yang meningkat. Kemudian kita periksa juga segmen anterior matanya. Jadi di sini kita nilai menggunakan penlak ataupun slit lamp. Kemudian yang terakhir itu kita lakukan gonioskopi. Jadi gonioskopi ini kita gunakan untuk melihat kelainan sudut dari bilik mata depan. Nah, untuk gonioskopi ini pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup primer biasanya menunjukkan sudut yang sempit dan mata yang terkena itu menunjukkan kontak iridokorneal perifer yang komplit. Nah, untuk diagnosis definitifnya itu tergantung pada pembuktian sudut tertutup pada gonioskopi. Nah, untuk gonioskopi dinamik itu dapat membantu kita menentukan blok iris dan trabecular meshwork reversible ataupun irreversible. Dapat juga kita gunakan sebagai terapi untuk antisipasi kerusakan akut dari glaukoma sudut tertutup. Selanjutnya tata laksana pada glaukoma sudut tertutup primer. Nah, jadi dapat kita pertimbangkan tata laksananya itu menggunakan gliserin 1,5 gram per kilogram berat badan 50% larutan. Namun dapat menyebabkan efek samping sangat mual. Jadi kalau pasien mengalami efek samping tersebut dapat kita ganti dengan manitol. Nah, namun pemberian manitol ini harus kita pertimbangkan pada pasien lanjut usia, penderita penyakit jantung ataupun ginjal dan hati. Dapat juga kita berikan acetazolamid 500 mg intravena kalau TiO-nya itu sangat tinggi, atau 500 mg oral kita lanjutkan 250 mg sehari 4 kali. Nah, untuk acetazolamid ini harus kita perhatikan pada penderita batu ginjal, obstruksi paru menahun dan gangguan fungsi hati. Kemudian dapat juga kita berikan ilokarpin topikal 1-2%, diberikan 1 tetes setiap 15 menit untuk 2 dosis. Setelah tekanan intraokularnya itu di bawah 40 meter air raksa, untuk meningkatkan aliran keluar humor aqueous. Nah, pemberian ilokarpin ini tidak efektif pada tekanan yang lebih tinggi karena paralisis iskemik iris itu diinduksi oleh tekanan. Dan yang terakhir itu prognosis. Jadi prognosis glaukoma sudut tertutup primer ini sangat bergantung pada deteksi dini dan pengobatan yang cepat. Kemudian kecepatan kita dalam mengakhiri episode akut dan pengobatan yang tepat dalam mengontrol tekanan intraokularnya. Kesimpulan. Jadi glaukoma sudut tertutup primer itu terjadi pada mata dengan predisposisi anatomis tanpa disertai kelainan lain. Dapat juga disertai dengan peningkatan tekanan intraokular yang terjadi karena sumbatan aliran keluar dari aqueous humor
akibat adanya oklusi anyaman trabekular oleh iris perifer. Dapat bermanifestasi sebagai suatu kedaruratan oftalmologi atau dapat juga tetap asimptomatik sampai timbul penurunan penglihatan. Selanjutnya, pada glaukoma sudut tertutup primer ini, biasanya pasien datang dengan keluhan penglihatan yang kabur mendadak dan dapat disertai dengan melihat pelangi, nyeri mata, sakit kepala, ataupun mual dan muntah. Kemudian dapat juga kita temui di pemeriksaan segmen anteriornya itu bilik mata depan yang dangkal, kornea yang berkabut, dan pupil yang dilatasi. Kemudian dapat juga kita lakukan pemeriksaan gonioskopi untuk membantu menegakkan diagnosis. Nah, dikatakan PACG jika penutupan sudut primernya itu telah menimbulkan kerusakan nervus optikus dan kehilangan lapangan pandang. Selanjutnya, untuk terapi awal dapat kita berikan terapi medikamentosa, baik topikal ataupun sistemik. Kemudian dapat kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan pembedahan berupa laser periferal iridotomi sesuai indikasi. Prognosisnya akan baik bila deteksi dini dan pengobatan yang cepat, kemudian kecepatan dalam mengakhiri episode akut, dan pengobatan yang tepat dalam mengontrol tekanan intraokular. Mungkin demikian paparan dari telah ilmiah yang berjudul glaukoma sudut tertutup primer. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.